Kemarin ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, "Bang, sekali seumur hidup, sekali-kali istrinya diajak makan sedap-sedap, diajak ke restoran, ataupun diajak liburan." Istri saya ini, kalau saya ajak naik bus, kepalanya pusing sahabatku semua. Jadi misal kata saya mengajak istri saya untuk makan sedap, di sini pun makan sedapnya cuma ayam goreng, sambal, pecel lele, ayam penyet, itu saja sahabatku semua. Dek, mau nggak liburan ke kota? Mau. Katanya kepalanya pusing. Ya, tapi kapan-kapan. Tapi kapan-kapan ya. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, Dek, disuruh mengajak istrinya untuk jalan-jalan cari makan sedap sekali seumur hidup. Karena kalau di Malaysia, Dek, biasanya hari Sabtu, hari Ahad itu rame yang jalan-jalan, keliling, cari makan, liburan. Kalau di sini kan jarang, Dek, ya. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, sahabatku semua, jarang warga yang dimana kalau satu Ahad itu mereka pergi berwisata itu memang jarang sangat. Mungkin karena budayanya berbeda, sahabatku semua. Kalau di sana, di Malaysia, jalanan raya itu rame kalau satu Ahad. Jadi nanti kalau ada rezeki, mau nggak pergi ke kota? Ke Malaysia? Insya Allah. Insya Allah. Tapi sudah siap apa belum? Belum. Karena masih mabuk ya. Jadi istri saya ini kalau mabuk itu agak parah, sahabatku semua. Sudah dikasih minum obat, cuma dia itu apa ya? Ya orangnya seperti itu. Dikasih mau naik mobil bagus juga kepalanya pening, apalagi kalau mobil tidak bagus. Sama seperti Mbak Feni. Dan kebetulan hari ini Mbak Feni tidak masuk kerja karena sakit. Jadi saya dan istri saya yang jualan es teh. Mungkin untuk kontennya hari ini sembang-sembang saja sahabatku semua, sambil menceritakan selama Bang Toha merantau di Malaysia, yang dimana biasanya kalau lepas gajian cari makan sedap. Tapi kalau di kampung untuk cari makan sedap itu tidak seperti di Malaysia. Bahkan istri saya kalau saya bercakap bahasa Melayu, sembang-sembang itu apa sih? Sampai dia bertanya seperti itu. Sembang-sembang, Dek, itu ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau bahasa Melayu sembang-sembang. Karena beliau pun juga tak terbiasa kalau saya ajak bercakap Melayu, maka kali ini Bang Toha juga akan mengajarkan sedikit demi sedikit supaya paham. Kalau istri saya sering nonton film Ipin Upin, namun kadang-kadang apa yang saya ucapkan dia pun juga kurang paham, sahabatku semua. Dek, bagaimana penjualan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dek, tolong perlihatkan, Dek, itu uang berapa? 10.000 rupiah. Coba, Dek, minta 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, ada nggak? Nggak ada 1.000 rupiah. 100.000 rupiah. Oh, nggak ada 100.000 rupiah. Nah, di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha juga ingin sambil bercerita tentang mata uang Indonesia ya. Kalau untuk 1.000 rupiah, ini persamaan sama dengan berapa ya 1.000 rupiah? Setengah ringgit. Setengah ringgit itu, Dek. Kalau setengah ringgit itu hampir 1.500. setengah ringgit itu hampir 2.000 loh, Dek. Jadi setengah ringgit itu hampir 2.000. Pinten? Sebentar sahabat-sahabatku semua, istrinya Bang Toha tengah melayani pembeli. Oke sahabat-sahabatku semua, sudah tidak ada pembeli. Kali ini Bang Toha akan menunjukkan uang Indonesia kalau diringgitkan berapa. Yang ini 1.000. Kalau 1.000 misal kata diringgitkan, Dek, itu 25 sen. Jadi untuk 1 ringgitnya bisa mencapai 4.000 rupiah. Istrinya Bang Toha hanya mengangguk-angguk saja, sahabatku semua. Kalau 25 sen itu berupa kertas apa koin? Kalau 25 sen uangnya itu berupa koin. Kalau di sini yang koin berapa, Dek? Yang koin itu hanya 50 perak, 100 perak. Kok 50 perak? 500 rupiah dan 1.000 rupiah. Ya. Coba ada, Dek. Coba tunjukkan koinnya. Dan istrinya Bang Toha akan menunjukkan Ini uang koin. 50
Lihat. Jatuh. 500. 500 rupiah. Yang ini koin 500 rupiah sahabatku semua. Ini sekitar Ini 1000. yang 1000. Ada Nah. yang 1000 kertas, ada yang koin. Jadi mata uang Indonesia itu ada yang 1000 koin, ada yang 1000 kertas. Ini. Kalau yang untuk 2000 ini sama dengan 60 sen. Ini sama dengan 60 sen, Dek. Kalau yang 5000 sama dengan 1 ringgit 20 sen. Istrinya Bang Toha hanya senyum-senyum saja karena belum paham. Yang paling besar ini sahabatku semua. Sebentar, ada azan asar. Berhenti dulu sahabatku. 100.000 rupiah. Kalau diringgitkan sekitar 30 ringgit. Jadi kalau di Indonesia kita mau jadi jutawan itu cukup punya uang sekitar Rm 260 ringgit sudah jadi jutawan. Tapi jutawan rupiah bukan jutawan ringgit. Kalau jutawan ringgit itu sudah menjadi orang kaya ya. Tapi kalau jutawan rupiah ya biasa-biasa saja sahabatku semua. Yang ini 50.000 rupiah, Bu. Kalau 50.000 rupiah diringgitkan sekitar 15 ringgit saja. Jadi nampak kecil ya nilainya. 50.000 rupiah. Tapi kalau 50.000 ringgit, Dek, tahu nggak berapa? Tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Ratusan juta. Hampir 200 juta jumlahnya. Sebentar sahabat, ada pembeli lagi. Jadi hari ini menemani sang istri jualan sahabatku semua. Sebab Mbak Feni tengah tak sedar badan, jadinya istri dan saya yang jualan. Alhamdulillah lah. Pulang dari Malaysia ada usaha kecil-kecilan bisa untuk menyambung hidup. Dan tak menyangka kemarin Bang Toha membuat video yang dimana mau buka minuman khas daripada Malaysia. Itu pun ada orang baik hamba Allah daripada Malaysia yang mensupport Bang Toha, yang dimana kalau pembukaan awal dia memborong minuman tersebut untuk dibagikan pada warga sekitar. Dek, bagaimana perasaannya ketika kita beli box kontainer baru mau buka cabang tapi sudah ada yang memborong hamba Allah daripada Malaysia? Gimana, Dek, perasaannya? Senang? Alhamdulillah ya. Tapi untuk saat ini menunggu cuaca yang bagus, Dek, ya. Sebab cuacanya di sini sahabatku semua kadang hujan itu tiba-tiba, ya, Dek, ya. Karena sudah mulai musim penghujan sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Gimana, Dek? Nanti kita menunggu cuaca bagus baru kita bagikan ya. Alhamdulillah, terima kasih orang baik daripada Malaysia. Tahu nggak, Dek, yang memborong es tehnya itu orang Melaka? Tahu daerah Melaka atau negeri Melaka? Nggak tahu. Insya Allah nanti ada rezeki kita pergi ke Melaka. Di situ, Dek, merupakan salah satu tempat wisata loh, Dek. Wisatanya bagus, makanannya juga enak-enak. Suka? Insya Allah nanti istrinya Bang Toha saya akan ajak ke Melaka. Jadi mungkin untuk saat ini kumpul duit dulu sahabatku semua. Sebab kalau mengajak wisata sekeluarga ke Malaysia itu biayanya juga cukup lumayan mahal. Sebab istri saya pun juga belum bikin paspor. Oke sahabat-sahabatku semua, kembali ke cerita tentang mata uang rupiah. Kalau dikuruskan ke ringgit Malaysia, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Kalau upah kerja di sini rata-rata untuk laki-laki yang biasanya kerja sebagai pekerja kasar bangunan ataupun sebagai buruh tani, gajinya 100.000 rupiah, dapat makan 3 kali. 100.000 rupiah sama dengan 25 ringgit. Jadi mata uang Indonesia itu hanya tulisannya atau angkanya yang besar ya, tapi untuk nilainya ya sama saja lah. Maksudnya untuk membeli barang itu dapat sedikit lah. Bukan kalau kita punya uang 100.000 rupiah terus uangnya besar, enggak. Cuma nilainya saja yang besar, tapi kalau untuk beli barang dapat sedikit saja. Kalau untuk kehidupan di kampung, kira-kira 100.000 ini bisa untuk apa saja? Nah, 100.000 ini kalau untuk makan dan minum sekeluarga, masak sendiri cukup, tapi makanannya sederhana. Kalau makan daging ya nggak cukup sahabatku semua. Kalau harga daging di sini
1 kilonya Rp150.000. Maka dari itu Bang Toha selalu bercerita kan, kenapa kalau Bang Toha di kampung jarang makan daging? Ya karena harganya terlampau mahal. Tapi kalau Bang Toha merantau di Malaysia, biasanya setiap ujung bulan kan selalu gajian, pasti akan cari makan sedap-sedap bersama Mas Randy. Biasanya makan sup tulang, sup ekor. Ini pun saya juga rindu dengan Mas Randy, yang dimana dulu selama di Malaysia setiap gajian itu enak, keliling kampung cari sup itu sedap, apalagi kalau malam-malam saat gerimis, Masya Allah rasanya itu enak sekali. Tapi kalau sudah berada di kampung seperti ini sahabatku semua, misal kata Bang Toha mau cari makanan sup itu tidak ada. Kemudian yang ini Rp20.000, mirip RM5 ringgit ya sahabatku semua. Tapi kalau RM5 ringgit sama dengan Rp50.000. Jadi kalau ringgit di Malaysia nilainya itu sederhana, RM5. Tapi kalau ditukarkan rupiah itu jadi puluhan ribu, Rp50.000. Tapi bukan Rp50.000 sahabatku semua. Yang ini Rp1.000. Ini sama dengan kalau di Malaysia mungkin macam RM1 lah. Cuma kalau untuk dari bahan-bahannya di Malaysia untuk RM1 itu terbuat daripada macam plastik ya. Jadi tidak basah, tidak mudah rusak. Kalau ini terbuat daripada kertas semua. Jadi mata uang Indonesia semuanya terbuat daripada kertas. Tidak ada yang berbahan seperti plastik sahabat semua. Yang ini Rp10.000. Ini sama dengan Rp3. Rp2.000. Jadi inilah perbedaan antara rupiah Indonesia dengan ringgit Malaysia, yang dimana memang cukup jauh sahabatku semua dari nilai tukarnya. Ringgit itu lebih tinggi, dan rupiah yang buat saya heran dari tahun ke tahun itu semakin nilai tukarnya itu tidak naik-naik, justru semakin rendah. Ya harapan saya sebagai orang Indonesia semoga nilai tukar rupiah itu juga stabil ya. Karena dari tahun ke tahun harusnya kan makin nilai tukarnya makin naik. Tapi kalau rupiah Indonesia beda cerita, makin turun. Kalau di Malaysia dulu sewaktu Bang Toha merantau, penukarannya itu kadang-kadang 3.000, kadang-kadang tidak sampai 3.000. Tapi sekarang kadang-kadang RM1 bisa mencapai Rp4.000. Ini menunjukkan kalau ekonomi Malaysia begitu sangat kukuh sahabatku semua. Makanya untuk sahabat-sahabatku yang sekarang bekerja di Malaysia, pergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Sebab kalian kalau sudah pulang daripada merantau ke Malaysia, misal kata mau cari kerja di kampung, itu juga agak sulit. Kalau tidak punya usaha sendiri, kalau tidak punya modal sendiri, buat kerja sendiri itu susah. Alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, saya usaha kecil-kecilan sahabatku semua, yang dimana usaha kecil-kecilan ini juga bisa lah untuk menyambung hidup. Meskipun untungnya tidak banyak, tapi setidaknya kalau kita cuti bisa untuk kesibukan kita di kampung. Sebab kalau kita pulang merantau, cari kerja itu memang agak sulit dan butuh waktu. Apalagi kalau kita tidak terbiasa kerja di kampung sahabat-sahabatku semua. Kenapa saya memilih merantau di Malaysia? Dari segi bahasanya hampir sama. Dan apabila kita merantau di Malaysia, itu tidak perlu kursus bahasa. Kenapa nggak ke Jepang, nggak ke Taiwan, nggak ke Hong Kong? Ya karena kalau saya pergi ke negara tersebut, butuh proses agak panjang. Kemudian dari segi budaya, antara Indonesia dan Malaysia hampir sama. Dan Alhamdulillah, ketika saya berada di Malaysia, saya di sana pun juga banyak teman-teman yang dimana mereka sangat ramah tamah, dan warga Malaysia itu menjunjung tinggi attitude sahabatku semua. Jadi tidak ada yang istilahnya, oh saya orang Indonesia kemudian saya dibully atau dirasisin, itu nggak ada. Selama saya merantau di sana, orangnya sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Bu, awal usaha jualan es teh itu mudah atau susah? Susah banget. Susah banget. Susahnya gimana? Susahnya itu cari tempatnya. Cari tempatnya ya.
sampai pindah berapa kali? Sampai pindah 2 kali. Sampai pindah 2 kali ya. Jadi untuk usaha jualan ini juga tidak mudah sahabatku semua. Bahkan istrinya Bang Toha penuh perjuangan sampai pindah-pindah. Iya Bu ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah ada orang baik yang dimana menyewakan tanahnya untuk Bang Toha jualan. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang merantau di Malaysia pengen usaha, jangan mudah menyerah, tetap semangat. Ya kan Bu ya? Yang mau usaha tetap semangat ya. Kumpulkan uang sebanyak-banyak mungkin di perantauan. Dan nanti kalau pulang bikin usaha deh ya. Oke sahabatku semua, mungkin ceritanya cukup sampai di sini. Yang suka dengan videonya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe dan komen. Cerita tentang kehidupan selama Bang Toha merantau di Malaysia dan juga ketika berada di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia maupun daripada Indonesia sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.